Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Apertura untuk menemani waktu insomnia kita semua. Hari ini aku ingin mengangkat topik tema mengenai cinta. Siapa sih yang tidak pernah jatuh cinta atau merasakan cinta? Semua orang pasti ingin yang namanya dicintai maupun mencintai. Cinta tidak selalu berhubungan dengan hal-hal indah. Terkadang banyak hal pahit yang dirasakan melalui namanya cinta. Mungkin kalau aku pribadi bukan orang yang mahir atau orang yang pandai dalam percintaan teman-teman, tapi izinkan aku berbagi pandanganku di usiaku yang 22 tahun ini. Inilah yang kupahami teman-teman. Cile. Kalau boleh bercerita teman-teman, pengalaman cinta yang kurasakan kurang lebih 22 tahun hidupku ini mungkin pengalaman yang unik. Ada getaran dan rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi apakah cinta seperti itu tepat? Mari kita bahas. Pengalaman jatuh cinta. Kalau aku pribadi, pengalaman jatuh cinta ya cukup banyak dan berliku-liku juga. Pertama kali aku suka sama lawan jenis itu sekitar kelas 4 SD. Itu pengalaman yang unik. Kalau diceritakan ya lucu sih. Jadi dulu pacar pertama aku itu satu lingkungan dan satu tongkrongan dengan aku juga. Sebenarnya kalau dibilang dulu itu suka dan cinta, enggak juga ya teman-teman. Karena waktu itu di ceweknya itu orangnya tomboy banget, tomboy dan kasar. Dia itu berani nendang cowok gitu-gitulah, melawan cowok. Tapi waktu itu aku mulai suka sama dia itu karena kejadian yang aneh sih sebenarnya. Jadi waktu itu teman-temanku lagi gangguin dia lah di rumah. Dia pokoknya lagi di teras gitu sama kakaknya duduk. Jadi teman-temanku ini kayak gangguin dia, kayak gitu-gitulah, lupa juga sih. Terus aku keluarlah dari rumah itu, ikut-ikutan kasih tanda lope-lope gitu-gitu, jijiknya. Terus akhirnya aku malah ibarat kata comblangin kali ya bahasanya, comblangin sama dia olok-olokin terus sama dia, padahal berawal dari hal receh gitu. Tapi karena efek dari cie-cie itu malah jadi suka beneran. Aneh bet dah. Dan aku ingat itu waktu nembak dia di ada turunan gunung gitu di depan rumah temanku. Pokoknya rumah kami dulu itu kayak kompleks gitu, lingkungan kan hadap-hadapan. Nah, di depan rumahnya tuh kayak ada paret, jadi harus ada turunan gitu buat ke rumah temanku itu. Nah, jadi aku nembaknya di situ waktu itu teman-teman. Nembaknya lucu lagi. Pertama, pokoknya dipancing-pancing gitu sama temanku kan. Disuruh tembak sudah, baru pertama tuh aku bisikin ke temanku gitu, suruh sampaikan ke dia. Aku mau nggak kamu jadi pacarku gitu. Tapi temanku kayak mancing gitu, suruh ngomong sendiri nyaring-nyaring. Dan akhirnya ngomonglah aku nyaring-nyaring. Dan waktu itu mungkin ceweknya juga setengah terpaksa menerima aku. Dan akhirnya kami jadian. Dan lucunya setelah jadian itu, enggak tahu ya, anak kecil zaman itu, aku langsung dibonceng sama dia naik sepeda keliling kompleks. Receh udah.
Dan dia sekarang masih tinggal di lingkunganku dulu situ, di Bengkulu situ. Orangnya masih ada sekarang, tapi dia sudah punya anak. Cuak. Kami seumuran waktu itu, satu tingkat. Pengalaman cinta yang unik lainnya, kalau masalah jumlah mantan, mungkin mantanku cukup banyak. Standar lah, standar. Tidak sampai 10, tapi ya mungkin hampir 10. Pengalaman cinta pernah juga aku dulu di tempatku itu tukar tukar pacar gitu. Pengalaman lucu itu. Jadi kan aku masih pacaran nih sama yang cewek yang cinta pertamaku ini. Cinta pertama. Terus temanku ada juga pacaran sama orang lingkungan situ juga. Nah, jadi kami kayak janjian gitu. Ayo tukar-tukar pacaran yuk. Jadi kami waktu itu sempat tukar pacaran. Kayaknya kurang lebih seminggu gitu. Jadinya malah aku suka beneran sama pacarnya temanku itu. Wah, cek. Tapi nggak sempat jadian sih sama itu. Cuman ya itu kemarin tukar-tukaran pacaran. Habis itu sama yang pacarku yang pertama putus nyambung sih, habis itu putus. Walaupun sempat ya balikan gitu-gitu, tapi ya sudah putus. Waktu itu kelas berapa ya putusnya, mungkin kelas 5 kali. Habis itu aku pindah ke sini waktu itu. Pengalaman pacaran di sini ya enak juga sih, cukup banyak. Pernah dulu pacaran sama orang random. Jadi waktu itu aku kan zamannya Facebook tuh. Nah, kenalan lah sama orang di Facebook. Random banget. Terus dia minta nomor teleponku. Teleponan lah kami. Terus karena aku mungkin masih bocah ya, jadi suara aku tuh kayak cewek gitu loh. Pas masih bocah tuh kayak ya betul-betul kayak cewek, kayak mungkin kayak suara mamaku kali kalau bisa dibilang. Nah terus dia telepon, lo kok kamu cewek. Jadi pada akhirnya ku kasih lah ke temanku buat teleponan sama dia. Kan temanku itu usianya lebih tua daripada aku sekitar 4 tahun gitu. Jadi aku waktu itu kelas 1 SMP. Nah temanku itu berarti SMA. Jadi dia teleponan lah sama cewek itu kan. Teleponan malah jadian. Tapi dia pakai nama aku. Nah asam, jadian lah kami. Jadian terrandom. Jadi setiap kalau chattingan tetap aku yang balasin. Kalau sudah teleponan langsung aku ke rumah temanku situ, suruh dia yang ngangkat, dia yang ngobrol. Aduh random banget dah. Asem. Itu katanya sih mantanku yang itu dari Sumatera Utara situ, lupa juga namanya siapa. Tapi kok bisa gitu loh dia mau sama orang random kayak bocah kayak aku itu. Ya lucu-lucu sih pengalaman cinta. Yang mungkin paling membekas itu waktu masa SMA sih. Pengalaman cinta yang singkat. Jadi waktu itu aku ada dekat lah sama seorang wanita yang tomboy juga. Dia orangnya nyambung sih, maksudnya orangnya sama dia nyambung, aku sama dia nyambung, candaan juga nyambung banget. Dan aku ibarat kata baper. Terus aku ceritalah sama temanku, ada tongkrongan gitu kan. Baru temanku nih, yang ada temanku cewek ini kayaknya dia tuh dekat juga sama si cewek yang aku taksir ini. Baru dia bilang, oh iya, kayak mancing-mancing gitu, oh iya baper juga tuh sama kamu, kayaknya dia suka gitu-gitu lah, dipancing-pancing. Terus aku pokoknya disuruh tembak sudah. Padahal dalam hati itu aku ragu kan, kayaknya bakal ditolak sih ini. Random bet dah pokoknya. Tapi aku sama dia tuh dekat, chattingan iya, kalau di sekolah juga dekat, pokoknya nyambung gitulah. Sampai akhirnya temanku tuh kayak mancing terus, tembak sudah kalau enggak, gitu-gitu pokoknya. Dipancing-pancing terus, dan bubuhanku juga tongkrongan gitu kan, mancingin terus.
Akhirnya kami itulah bikin rencana skema buat nembak si cewek ini. Alasan kami itu kan waktu itu ada tugas syuting seni budaya tuh. Jadi kami pakai alasan itulah, ayo kita syuting, seni budaya apa tag video buat itu tugas itu di tepian. Pertama kami makan dulu lah ceritanya kan, makan tek-tek tepian situ. Boh, rame-rame tuh malunya aku tuh. Rame-rame kan kami, temanku bawa gitar gitu-gitu lah. Pokoknya satu tongkrongan tuh diajak semua datang. Nah, terus selesai lah kami makan kan. Wih, auto deg-degan betul aku habis itu. Nah, setelah itu kami itu langsung habis dari tepian itu kami geser lah ke Teluk Teluk Lerong Garden situ. Kan kami parkirnya di situ agak jauh dari tepian depan kantor gubernur situ, jalan kaki kami. Dalam hati sepanjang perjalanan, wih, gila nih, yakin gak aku tembak dia orang. Jadi akhirnya aku tembak lah dia sambil nyanyiin lagunya Christian Bautista, orang Filipina itu, nah yang just there's something in the way you look at me. Itu momennya pas betul lagi. Jadi pas duduk di situ kan kami pura-pura nongkrong gitu. Dia mintain aku nyanyiin lagu gitu kan. Wih, timing yang pas ini. Akhirnya aku tembak lah dia. Terus dikeluarin bunganya. Terus bunganya itu sekalinya lepas apa namanya tuh, bunganya dari tangkainya situ pas dikeluarin temanku dari kantong jaketnya itu. Ih, lucunya tuh bunga oren tuh, ingat betul. Belinya 14.000 itu guys. Di Bayangkara di Basuki Rahman sih. Aku tembak lah dia pakai bunga sambil nyanyi. Ditolak kan dengan muka melesak. Modong pokoknya gitu-gitu. Asli kayak bocah banget dah. Pokoknya itu ada videonya sih, temanku untung HP-nya nggak tahu kemana itu, rusak mungkin. Kalau ada itu malunya gue lihat videonya lagi tuh. Akhirnya lama bet pokoknya sampai akhirnya temanku yang cewek, nggak tahu lah, temanku sahabat rekanku ini yang satu tongkrongan ini ngobrol lah sama si cewek ini yang aku tembak. Apalah nggak tahu mereka yang omongnya apa kan. Dia mau ngomongin kayak itu sebenarnya omongan jelek tuh. Terus akhirnya malah si cewek ini nerima aku gitu. Boh, senang lah aku kan. Wih, gila bro, pencapaian di masa SMA nih bro, nembak cewek. Jadian lah kami. Jadi pas jadian itu pas dekat-dekat perpisahannya anak kelas 3. Jadi pas waktu itu aku kelas 2 ya teman-teman. Kelas 2 dan bakal nampil di perpisahan itu, pelepasan kan namanya itu. Di hotel senior. Besoknya oke lah kamu jadian. Pas sudah jadian itu malah jadi canggung kan aku sama dia. Aduh, canggung bedah. Malu-malu gitu. Namanya aku pemalu kalau naksir sama orang. Jadian lah kami. Terus sudahlah seperti biasa di sekolah kan. Habis itu pulang sekolah chattingan kami. Di mana gini-gini. Oke. Nah, pas hari itu aku lagi gladi resik buat penampilan di perpisahannya kakak tingkat tuh. Semangatnya aku tuh. Aku kan main gitar loh. Langsung skill semua aku keluarin itu waktu itu karena semangat baru jadian nih sama cewek yang taksir ini. Nah, chattingan habis itu kan selesai gladi tuh, pulang lah malamnya itu kan. Dia chatting habis itu tiba-tiba dia ngilang gitu, nggak tahu lah kenapa ya ngilang. Mungkin dia curhat sama temannya. Tiba-tiba jam 10 kurang itu dia chat. Dia minta putus. Asem. Jadi aku waktu itu fix jadian sama dia itu jam 12 malam. Terus putusnya itu jam 10 kurang. Gila, 22 jam guys. Itu rekor banget dah. Diputusin dan aku bikin status gitu kan pakai stiker. Dan semuanya pada ngedung kalau aku putus sama dia. Asem, ini kayaknya sudah direncanain, ini sakit hati banget aku.
Tapi itu pengalaman yang paling membekas ya, orangnya juga setelah itu juga masih akrab sih sama dia, walaupun pas kelas 3 jadi ya canggung gitu sampai sekarang. Tapi ya nggak apa-apa sih, seru aja, pengalaman cinta yang indah. Tapi aku nggak sampai nangis sih sama dia. Tapi kalau bicara pengalaman cinta yang bikin menangis itu pernah aku 2 kali kalau nggak salah. Jadi aku punya dulu mantan pas SMP. Mantanku ini memang aku tahu dia kan apa, orang Amur gitu, anak Amur, anak nakal gitu. Tapi karena aku juga baper, ya sudah lah, aku pacarin aja gitu kan. Sebenarnya salahku juga terlalu berharap banyak dari pacaran sama anak Amur. Pacaran lah. Waktu itu suatu malam lagi nongkrong lah aku nih sama bubuanku nih. Gitu kan. Jadi tiba-tiba tuh pacarku ini yang Amur ini, mantanku lah, nelpon temanku, dia telepon gitu kan. Mungkin temanku nggak sadar kalau ada aku di situ, dan mungkin dia nggak tahu kalau aku pacaran sama dia kan. Teleponan pakai sayang gitu. Boh, dengarlah, aku baru diceritain sama temanku gitu-gitu. Habis itu setelah aku dengar itu kan langsung kan nangis lah aku langsung di situ. Malunya gue kalau ingat itu nangis. Nyaringnya aku nangis itu. Habis itu aku diantar pulang sama temanku. Malunya kalau ingat itu nangis. Nangis karena cinta. Baik bener, padahal tahu aja kan lingkungan Amur kayak apa. Pasti wajar kayak gitu-gitu. Terus pengalamanku nangis yang kedua waktu itu sama mantanku yang paling lama sih itu. Ada, aku juga punya mantan waktu dari SMP kelas 2 sampai kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Itu mantanku yang paling lama sih. Nangisnya itu karena apa ya, lupa juga. Karena aku sama dia tuh putus nyambung terus walaupun lama gitu. Mungkin putusnya tuh hampir tiap minggu gitu. Tapi ya itu lama. Lama-lama gak jelas. Jadi ingatnya aku waktu itu chattingan sama dia mungkin karena konflik gitu-gitu di kamar. Nangis lah aku. Muai, malunya ngakak gitu. Tapi gak apa-apa sih, itu pengalaman cinta-cinta receh dulu, zaman-zaman sekolah, cinta-cinta monyet. Yang sudah bahasa stand up comedian itu sudah berdamai lah dengan hal-hal itu. Ciel. Untuk saat ini sih, kalau boleh jujur, aku kurang lebih sudah tidak apa ya, pacaran kali, jomblo dari 2016. Mantan terakhirku ada dia, orang sini juga jadi temanku. Ya fine aja sih aku. Tapi selama kurang lebih 4 tahun ini, seumur dengan masa kuliahku sih mungkin, aku juga pernah sih jatuh cinta, suka sama orang, nembak orang. Walaupun ya mungkin karena ya nggak tau lah, cewek kriterianya mungkin bukan aku kan, jadi ya ditolak gitu-gitulah, wajar sih ditolak. Pernah juga dekat sama orang nggak jadi, malah ditikung, ya wajar. Untuk saat ini juga ya ada sih, ada, cuman ya yang terbaiknya jangan didoakan. Oke, itu mungkin pengalamannya. Jadi dari pengalamanku selama beberapa kali berhubungan pacaran dan cinta-cintaan, makna cinta buatku itu apa ya, hal yang sangat spesial sih. Mungkin karena aku orangnya perasa juga, jadi bukan cinta sih sebenarnya, suka mungkin ya. Perasaan suka itu apa ya, aku sangat menghargai perasaan suka itu. Dan perasaan suka itu apa ya namanya ya, tidak bisa diganti dengan hal-hal lain sih kalau menurutku. Perasaannya aja ya, walaupun sebenarnya pacarannya tuh nggak berkualitas gitu loh, tapi perasaan dorongan menggebu-gebunya tuh udah tau lah, sangat berbeda gitu loh. Pengalaman yang ku alami sih, tapi itu bukan apa namanya, bukan definisi cinta sih menurutku. Itu cuma perasaan dorongan suka sih menurutku. Aku jadi ya membedakan antara suka dan cinta. Dan menurutku sih definisi cinta yang ku pahami, cinta itu
bukan tentang itu tadi, perasaan suka yang menggebu-gebu, tetapi cinta itu ketika dengan segala pertimbangan yang matang. Kan kalau kita kan pasti punya lah kriteria gitu-gitu kan, kriteria apa namanya ya, syarat-syarat untuk menjadi pacar idaman kita gitu lah. Terus sama-sama menerima gitu-gitu. Pokoknya setelah kita pikirkan matang-matang gitulah, baru kita mengatakan iya. Itu sih menurutku namanya cinta yang sesungguhnya. Cinta yang ya, cinta yang kuidam-idamkan, bukan cuman sekedar perasaan suka. Dan yang kuharapkan juga cinta itu dimaknai dan dipahami sama oleh lawan jenis yang menjadi pasanganku, bukan sekedar perasaan yang menggebu-gebu tanpa pertimbangan. Pada akhirnya memang kuakuin, pada akhirnya cinta itu menjadi subjektif dan perlu banyak pengorbanan. Pada akhirnya kita juga akan itu ya, kalau masalah cinta ini tidak terlepas kita memikirkan siapa orang yang tepat, dan akhirnya kita mengotak-ngotakkan cinta dan kasih. Kalau yang kupahami, cinta dan kasih itu hal yang sama. Dan ya, sebenarnya yang kupahami kan cinta dan kasih itu harus tulus, murni, tanpa syarat. Memang pada akhirnya untuk sampai di titik itu hal yang bisa kubilang mustahil sih. Cinta yang murni, tulus, pada akhirnya kita menuntut suatu hal dari pasangan kita. Dan juga kita berharap pasangan kita itu orang yang layak gitu loh untuk menerima cinta, pengorbanan, dan ya hal-hal yang kita lakukan gitu. Makanya cinta saja menurutku cukup. Tapi ya kemarin aku bikin story di IG tuh, aku mendefinisikan seperti ini. Menurutku cinta saja cukup. Yang perlu kita breakdown atau kita bedah itu tentang cintanya, cinta yang seperti apa. Pasti ya, kalau menurutku ya cinta yang penuh pertimbangan pastinya. Cinta yang melihat segala sesuatunya dengan objektif, menilainya dengan objektif, walaupun pada akhirnya untuk mendapatkan titik objektif itu bukan hal yang mudah dan mungkin mustahil, karena pada akhirnya dorongan perasaan itu memang menjadi faktor utama kita dalam mengatakan oh ini cinta, padahal itu belum tentu cinta. Karena definisi cinta kita mungkin agak berbeda teman-teman, karena definisi cinta yang dijabarkan itu tentang perasaan, dorongan gitu loh, yang banyak orang pahami kan seperti itu. Dorongan ketika kita mau memiliki seseorang dengan apa adanya bahasanya, padahal kita sendiri tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Pasti kita pengen berubah dari waktu ke waktu. Tapi itulah, definisi orang beda-beda. Kalau di usia ke 22 tahun ini cinta saja cukup, tapi cinta yang penuh pertimbangan. Tapi aku bisa memahami ketika orang berkata cinta saja tidak cukup, karena melihat budaya kita juga. Budaya Indonesia kan budaya ketimuran. Ketika kita berbicara soal cinta dan soal pacaran dan hubungan antar lawan jenis, kita tidak bisa terlepas dari namanya keluarga kita. Gimana sih keluarga kedua belah pihak ini, ibu mertua, orang tua kita sendiri, mereka bakal terlibat langsung dalam keputusan kita mengenai percintaan ini. Itu sih yang belum aku rasain. Jadi aku masih belum memahami itu tentang keluarga gitu dalam keputusan mencintai itu sebagai hal yang penting banget gitu loh. Ya itu sih. Tapi kalau kita berbicara budaya cinta di barat kan berbeda. Itu tidak tentang seperti kita tentang keluarga. Itu memang tentang hubungan kedua belah pihak antara wanita dan prianya. Tapi ya itu bisa dimaklumi. Makanya
Mungkin karena aku ke barat-baratan, jadi aku berpikir ya cinta aja cukup, tapi cinta yang seperti apa dan definisi cinta yang kupahami harus sama dengan yang dipahami oleh pasanganku juga. Dan yang kupahami kenapa perselingkuhan bisa terjadi ya karena definisi cinta kami antar dua pasangan ini berbeda. Misalnya si cowok ini selingkuh, mungkin yang dia pahami soal cinta itu berbeda yang dengan yang dipahami oleh wanita yang menjadi pasangannya. Cinta itu tentang perasaan dan lain-lain, tentang tuntutan hal-hal ini dan itu. Mungkin juga hal-hal yang tidak bisa terpenuhi dari cinta kedua belah pihak itu kan pasti cinta itu ya menuntut pada akhirnya kan. Ya seperti itu. Dan akhirnya aku pada dan pada akhirnya aku pada dan pada dan pada akhirnya aku sampai di titik dimana bisa dibilang cinta itu bisa dimanipulasi dan bisa diciptakan. Jadi aku pernah baca buku tentang 5 bahasa cinta, dimana cinta itu, bahasa cinta orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang sangat dicintai ketika mereka dipuji, ih bajumu cantik, ih kamu cantik hari ini, gitu-gitulah. Ada orang yang cintanya terasa full ketika dia bertemu, berbicara, ngobrol, yang seperti itulah. Ada juga yang ketika diberi hadiah, sepatu baru, tas branded, wow, sepatu baru, tas branded, mobil baru, motor baru. Ada juga yang jatuh cintanya tuh dideskripsikan melalui tindakan pelayanan seperti bantuin siapin baju kayak gitu kalau dalam hubungan rumah tangga ya, siapin sepatu, masakin, gitu-gitu. Satu lagi aku lupa lagi apa tuh. Dan yang terakhir itu sentuhan. Pasti ada tuh orang-orang yang merasa sangat dicintain ketika dia mendapat sentuhan dari pasangannya. Ya dimanja-manja gitu sih bahasanya mungkin ya. Nah itu setiap orang berbeda-beda dan unik. Makanya aku bisa menyimpulkan bahwa cinta itu bisa dimanipulasi dan diciptakan. Tetapi pada akhirnya yaitu kerelaan hati kita ketika yaitu pada akhirnya pasti kita mempertimbangkannya, siapa sih orang yang tepat untuk aku cintain. Itu sih pada akhirnya kita menuntut pasangan kita, walaupun ya pada akhirnya kita akan menurunkan ego kita juga sih, tidak 100% dengan kriteria yang kita ingini, tetapi ya kurang lebih intinya cinta itu tidak terlepas dari tuntutan. Walaupun cinta yang kupahami adalah cinta yang tulus, murni, tanpa syarat. Tapi itulah pada akhirnya kita akan mengotak-ngotakkan cinta kita seperti apa, kepada orang tua kita seperti apa, kepada teman kita seperti apa, pada pasangan kita seperti apa. Makanya aku juga bisa menyimpulkan ketika orang dijodohkan kenapa bisa tetap langgeng, ya mungkin orang yang dijodohkan itu tepat karena dia bisa menunjukkan bahasa cintanya dengan tepat ke pasangannya itu, yang disukai pasangannya. Dan juga itu lagi kembali ego. Ketika hal itu terjadi, kemungkinan tidak ada ego sih pasti dari mereka, karena kan mereka juga ketemu bukannya perkenalannya intens, cuma diperkenalkan melalui orang tua, dijodohkan gitu kan masalahnya. Pada akhirnya cinta itu dimanipulasi mereka dan diciptakan mereka sendiri melalui hubungan pernikahan itu. Walaupun ya pasti ego mereka sangat dijatuhkan sih
Mungkin aku nggak tahu juga perasaan orang yang dijodoh-jodohkan gitu, mungkin aja. Tapi ya aku punya prinsip bahwa ketika aku punya istri nanti, aku harus kenal dia dengan sangat baik sih. Jadi ketika aku menikah dengan dia, widih, dia bisa menjadi sahabatku, sahabat yang menjadi partner hidup lah. Terus ada juga pepatah berkata jodoh di tangan Tuhan. Apakah itu benar? Kalau menurut pandanganku sih, apakah jodoh di tangan Tuhan? Ya maybe aku bukan orang yang 100% percaya, karena menurutku ya jodoh itu bisa dicari dan kemungkinan probabilitasnya untuk mendapatkan itu besar, karena variabel wanita kan banyak. Jadi aku tidak terlalu percaya dengan jodoh itu telah ditetapkan dan 100% ditentukan oleh Tuhan. Pada akhirnya kita juga yang mencari, walaupun ya mungkin kita juga pasti digerakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan wanita itu. Itu kan pengalaman spiritual lah kalau sudah berbicara tentang gerakan-gerakan seperti itu. Tapi aku tidak bisa pungkiri juga bahwa Tuhan pasti terlibat, mau apapun agama kalian. Mungkin secara universalnya bahasanya, Tuhan itu menolong kita menilai dari hati nurani kita lah bahasanya ya. Menilainya seperti apa, wanita ini seperti apa, pasangan kita ini seperti apa, sehingga kita bisa menerimanya dan menjadikan dia istri kita atau suami kita. Kembali lagi, cinta itu pasti sangat penuntut dan penuh syarat. Walaupun ya aku tidak terlalu setuju dengan hal-hal itu, karena pada akhirnya ya kita akan menurunkan ego kita juga dengan syarat-syarat yang tinggi. Pada akhirnya kita akan menjatuhkan prinsip-prinsip syarat kita itu dan menerima pasangan kita walaupun sebenarnya tidak 100% dengan kriteria kita. Tapi perlu kuakuin sekarang ini mungkin tentang pasangan hidup ini menjadi momok yang menakutkan juga bagi banyak orang, karena bisa dibilangkan dengan budaya kita ini, pertimbangan-pertimbangan mengenai pasangan hidup itu sangat berat. Apalagi kita berbicara tentang budaya kita yang timur itu, tentang dua keluarga yang disatukan, tentang orang tua mengambil keputusan, terlibat juga dalam keputusan kita dalam kita menentukan pasangan kita. Hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti itu sih. Tapi sebenarnya itu ketakutan yang kita munculkan sendiri sebenarnya. Ketakutan seperti itu karena ya sekarang ini konsep tentang pasangan hidup, tentang pacaran, tentang menikah itu sangat berkembang pesat dan semakin hari mungkin semakin kompleks, sehingga yaitu ketakutan itu muncul ketika karena konsep itu tadi sudah matang dan standar-standar tinggi itu berusaha dipenuhi oleh orang yang mencari pasangan hidup, sehingga itu itu menjadi ribet gitulah bahasanya, sangat ribet. Dan pada akhirnya kalau aku secara pribadi sih melihat, apakah pasangan kita harus satu panggilan hidup dengan kita? Pada titik ini kalau aku melihat dari sudut pandang yang berbeda, mungkin aku bisa bilang tidak mesti sih menurutku. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang pasangan hidup dan mendapatkan support penuh dari pasangannya,
Apakah panggilan hidup itu menjadi penting ketika kita menentukan pasangan dan pendamping kita? Itu menjadi penting ketika kita memang memikirkannya dan ingin melibatkan dia juga dalam panggilan hidup yang kita alami itu. Sama-sama fair, tapi tidak ada yang salah sih. Ketika kita tidak satu panggilan hidup juga, ya aku pikir tidak apa-apa. Mungkin ada aspek-aspek lain yang mungkin kita bisa kerjakan sama-sama, mungkin kita bisa garap sama-sama. Tidak mesti satu panggilan, karena pada akhirnya panggilan hidup itu didiskusikan juga sih pada akhirnya, walaupun ya sebenarnya sudah ada gerakan dalam hati dan mungkin ada keraguan-keraguan. Namun ketika dia ketemu pasangan yang hampir mirip nih panggilan hidupnya, jadi dia kayak, oh iya ini sudah jawabannya, ya itu juga nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena sepengetahuanku sih ya, aku baca karena aku orang Kristen, aku baca di Alkitab, aku masih belum dapat sih contoh, maksudnya pasangan suami istri yang satu panggilan hidup gitu dalam Alkitab. Nggak tahu lah ya, kalau ada tolong ajarin aku teman-teman yang pintar-pintar semua ini. Karena yang kulihat sih biasanya menonjol itu yang lelakinya misalnya melayani Tuhan gitu-gitu, menjadi nabi. Istrinya ya tidak terlihat, walaupun istrinya itu terkadang ya malah menentang suaminya juga sih. Mungkin konsep-konsep sekarang lahir dari situ juga sih, melihat pengalaman pada masa lalu ketika pasangannya tidak satu panggilan hidup. Ya itulah, mutar-mutar sudah aku nih. Intinya ya kembali ke pribadi masing-masing. Tentang cinta ini memang orang punya definisi masing-masing, orang punya penilaian masing-masing, orang punya kriteria masing-masing, dan pada akhirnya cinta itu lahir dari keinginan hati kita sendiri. Untuk karena itu, selamat mencari orang yang tepat untuk menciptakan iklim cinta kalian masing-masing, teman-teman. See you.